Kita mengetahui keberadaan lembaga HAM, Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia. Yang mesti diperjuangkan juga bukan hanya hak-hak asasi kita, yang mesti diperjuangkan adalah kewajiban-kewajiban asasi kita. Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Kota Modern. Hari ini saya mau berbagi firman Tuhan buat Anda dari Pengkhotbah 12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saya bacakan versi NIV ya, Bapak Ibu. Now all has been heard. Here is the conclusion of the matter. Fear God and keep His commandment. For this is the whole duty of man. Fear God and keep His commandments. For this is the whole duty of man. Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui keberadaan lembaga HAM, Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia. Haris Ashar, kalau saya nggak salah satu tokohnya di Indonesia yang cukup terkenal, diundang ke ILC ngomongin hak-hak asasi manusia. Kalau saudara mengingat juga 6 anggota FPI yang dibunuh oleh polisi, ditembak itu ya karena terjadi ada tindakan mereka yang dianggap mengancam kepolisian, lalu akhirnya dibunuh, ditembak. Itu menjadi salah satu kasus juga yang dibahas. Isunya adalah ada pelanggaran hak asasi manusia di dalamnya. Jadi manusia itu punya hak-hak asasi, itu nggak boleh dilanggar. Kalau itu dilanggar, akan terjadi penuntutan hak, karena manusia nggak mendapatkan hak yang seharusnya dia dapatkan. By the way, saya nggak ngebelain FPI atau polisi. Saya tidak mau masuk dalam isu itu. Tapi saya mau mengatakan isu ini cukup sensitif buat hidup kita. Di dalam Undang-Undang Dasar 45, saya mencatat juga ada banyak hak asasi manusia. Atau hak-hak manusia. Hak untuk beragama, pasal 29. Saya masih ingat Bapak Ibu sekalian, saya menghafalkan Undang-Undang 45. Hak untuk mendapat pendidikan, pasal 31. Hak untuk menyatakan pendapat, pasal 28 kalau saya nggak salah ya. Saudara-saudara, di tengah-tengah isu hak asasi manusia yang begitu kenceng gitu ya, dan saya saat teduh dari pengkhotbah tiba di ayat 13, saya merasa di sini pengkhotbah itu nggak lagi ngomongin hak asasi manusia. Bukan HAM, tetapi KAM. Kewajiban asasi manusia. Akhir kata dari segala yang didengar, takutlah akan Allah, berpegang pada perintahnya. Ini adalah kewajiban setiap orang. Ini adalah hal yang harus dilakukan oleh kita. Takut pada Allah. Keep His commandments. Commandments, majemuk. Anda dan saya harus menaati perintah-perintahnya. Ini kewajiban setiap manusia. Lakukan. Jadi sesuatu yang melawan intuisi kita, melawan narasi-narasi yang berkembang. Bukan untuk memperjuangkan HAM, tapi KAM. Yang mesti diperjuangkan juga bukan hanya hak-hak asasi kita, tapi menurut pengkhotbah yang mesti diperjuangkan adalah kewajiban-kewajiban asasi kita. Wajib Anda itu. Jangan cuma menuntut hak. Kewajiban Anda dan saya wajib dilakukan. Kalau udah kayak gini kayaknya kurang viral ya Bapak Ibu ya. Kurang dibicarakan, ngapain sih? Jadi manusia itu hanya menuntut apa yang menjadi haknya, tapi tidak pernah menjalankan kewajibannya.
Misalnya buruh ya, setiap tanggal 1 Mei, hari buruh menuntut haknya. Saudara, izinkan saya mau menyampaikan pada saat ini, penting juga saudara dan saya memperhatikan kewajiban. Takut akan Allah, mentaati perintah-perintahnya. Isu soal LGBT misalnya. Oke, orang LGBT punya hak untuk bekerja, dapat pendidikan. Tapi orang LGBT juga punya kewajiban untuk menjaga kekudusan hidupnya. Tidak bisa ada pernikahan seperti yang lain. Bukan haknya nggak dipenuhi, bukan. Itu kewajiban dia. Nikah beda agama yang belum lama ini juga panas dibicarakan. Udah jelas undang-undang di Indonesia nggak memungkinkan hal itu. Saudara harus bersaat teduh, harus berdoa. Masih ada orang Kristen yang tidak mau melakukan saat teduh dan doa karena menganggap urusan kerohanian saya sama Tuhan, urusan saya lah. Situ nggak usah ikut-ikut campur. Ada yang begitu. Nggak usah lah. Gereja ikut campur, ini kan urusan saya, ini kan spiritualitas saya. Tuhan juga Tuhan yang saya sembah kok. Lah, emang Tuhan yang disembah gereja sama Tuhan yang Anda sembah lain gitu? Saudara, pada saat ini saya ingin mengingatkan, saudara dan saya harus mengikuti perintah-perintahnya. Pikirkan dong kewajiban-kewajiban kita, bukan hanya hak-hak kita saja. Di dunia ini kita suka ngomong human rights, hak asasi manusia. Tapi kita jarang ngomong the right to be human. Gimana sih benernya jadi manusia itu gimana? Kita bicara human right, tapi kita nggak bicara the right to be human. Saya jadi diingatkan Galatia 2 ayat 20, saudara-saudara. Namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang kita hidupi bukan punya kita. Ini punya Allah. Saya pikir akan lebih baik kita bicarakan kam daripada ham. Hati-hati dengan suara netizen, suara terbanyak itu nggak mewakili suara Allah. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, yang namanya suara kenabian selalu minoritas, bukan mayoritas. Dia suara yang kecil, lirih, diabaikan. Tapi justru disitulah ada suara kebenaran. Semoga ini memberkati Bapak Ibu sekalian. Tuhan menolong saudara dan saya.